Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Ketemu lagi dengan saya dalam video latihan presentasi VCT Batch 5 Kabupaten Pekalongan. Nama saya Wiwi Indarwati. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. Oke Bapak Ibu guru hebat, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang model-model pembelajaran saintifik, di mana model-model pembelajaran saintifik ini dianjurkan oleh pemerintah untuk dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Sebelum saya menjelaskan tentang model-model pembelajaran saintifik, akan lebih baik kiranya Bapak Ibu memahami dulu apa sebetulnya pembelajaran saintifik tersebut. Pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang mereka temukan. Sehingga di dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini dititik beratkan adalah proses peserta didik untuk berpikir, untuk menalar, khususnya untuk berpikir tingkat tinggi. Bagaimana karakteristik pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik ini berbeda dengan konvensional learning, di mana konvensional learning pembelajaran berpusat pada guru, akan tetapi dalam pendekatan saintifik karakteristiknya yang pertama adalah pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik yang berusaha mencari, menemukan teori atau materinya. Yang kedua, melibatkan keterampilan berproses sains yang mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Ya, jadi ada keterampilan prosesnya di situ. Siswa melakukan keterampilan proses tersebut. Kemudian melibatkan proses kognitif yang merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, sehingga kita mulai dari pembelajaran sudah melatih siswa untuk melakukan kegiatan higher order thinking skill tadi. Yang keempat adalah di dalam pendekatan saintifik jangan lupa kita pendekatan yang kita gunakan tuh mampu mengembangkan karakter peserta didik. Ya, itu Bapak Guru Hebat 4 karakteristik yang harus ada dalam pendekatan saintifik. Saya sampaikan di sini, silahkan Bapak Ibu Guru Hebat bisa melihat dalam screen saya adalah contoh penerapan dalam kegiatan pembelajaran inti. Karena saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA, jadi saya menggunakan contoh dari mata pelajaran saya sendiri. Yang pertama, kegiatan melakukan pengamatan. Dalam tahap ini kita memberikan gambar, khususnya saya memberikan gambar aktivitas tentang 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga perusahaan, rumah tangga keluarga, dan rumah tangga pemerintah. Dalam tahap ini saya memberikan stimulus berupa gambar. Ya, Bapak Ibu guru lain bisa memberikan stimulus berupa video dan sebagainya. Setelah kita memberikan gambar dan anak itu peserta didik mengamati, kemudian mereka akan melakukan tanya jawab singkat tentang apa ini aktivitas perusahaan itu apa saja, aktivitas rumah tangga keluarga apa saja, rumah tangga pemerintah apa saja. Dari kegiatan tanya jawab tadi, kita kan akan menemukan jawaban. Untuk menemukan jawaban itu, kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini bisa dilakukan melalui studi pustaka, ya, atau bisa kita menggunakan digital, misalnya kita searching di Google dan sebagainya. Anak-anak kita minta untuk searching di Google atau menggunakan buku paket yang tersedia di sekolah masing-masing. Ya, setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya adalah menganalisis. Peserta didik kami minta menganalisis tentang hubungan ketiga pelaku ekonomi tersebut. Dalam hubungan antara misalnya pemerintah dengan konsumen, tentunya ada take and give. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan pada pemerintah. Begitu juga dengan peran pelaku ekonomi yang lain. Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dalam tahap menarik kesimpulan itu kita arahkan peserta didik untuk menarik kesimpulan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai
Misalnya dalam hal ini saya ingin mengajak peserta didik memahami peran pelaku ekonomi. Jadi kita simpulkan dari kegiatan tadi, kita simpulkan apa itu pelaku: rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, dan pemerintah. Setelah anak mampu menyimpulkan, anak diminta untuk menggambarkan hubungan ketiga pelaku ekonomi tersebut dalam diagram yang kita sebut dengan circular flow diagram. Tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan. Anak sudah menemukan jawaban dari pertanyaan melalui pengumpulan data maupun analisis, kemudian anak kita minta mengkomunikasikan apa yang mereka temukan. Nah, ini baik itu dengan maju di kelas atau kita ditanya di tempat duduk masing-masing. Yang penting ada kegiatan mengkomunikasikan sehingga kelompok lain atau teman lain itu bisa memberikan feedback dalam kegiatan ini. Ya, ini adalah contoh penerapan dalam kegiatan inti pembelajaran khususnya mata pelajaran ekonomi. Untuk pembahasan tentang model-model pembelajaran apa saja yang termasuk dalam scientific akan saya sampaikan di video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa Bapak Ibu guru hebat ikuti video berikutnya. Salam Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.